Imam Bonjol Padang top nomor 1 se-Sumatera. Wajah PKMU Masa Depan Pesona 2020. Penggap Peduli Bencana, Hermawa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan melaksanakan penggalangan dana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Kabar Kampus kembali hadir untuk memperbarui berita Anda. Bersama saya, Nisa Surya. Dan saya, Ameria Handayani. Kami akan mengulas sejumlah berita seputar kampus. Berikut beritanya. Berita pertama, pemirsa, pasca pendaftaran SPAN PTKIN 2024, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang berada peringkat keempat dengan jumlah peminat terbanyak se-Indonesia. Tercatat sebanyak 16.000 calon mahasiswa baru yang memilih UIN Imam Bonjol Padang dengan pilihan PTKIN pertama sebanyak 8.890 dengan pilihan PTKIN kedua 16.375. Hal itu diungkapkan langsung oleh admisi UIN Imam Bonjol Padang, Ilham Dangu Rianjaya. Pada akhirnya, UIN Imam Bonjol Padang berhasil memberikan catatan baik sebagai kampus nomor 1 se-Sumatera. Namun, UIN Imam Bonjol berada di bawah UIN Jakarta, UIN Yogyakarta, dan UIN Bandung yang memiliki peminat masih jauh sekitar 20.000 lebih. Berikut beritanya. Hal itu diungkapkan langsung oleh admisi UIN Imam Bonjol Padang, Ilham Dangu Rianjaya. Akhirnya, UIN Imam Bonjol Padang berhasil memberikan catatan baik sebagai kampus nomor 1 se-Sumatera. UIN Imam Bonjol berada di bawah UIN Jakarta, UIN Yogyakarta, dan UIN Bandung yang memiliki peminat masih jauh sekitar 20.000 lebih. Tentunya, perihal ini menjadi perhatian penting bagi kampus guna memacu dalam peningkatan peminatan dari seluruh camaba. Terdapat prodi studi pendidikan agama Islam menjadi prodi yang paling favorit, yaitu sebanyak 3.563 siswa, sedangkan di bawahnya prodi perbankan syariah sebanyak 2.800 dan manajemen bisnis syariah sebanyak 2.598. UIN Imam Bonjol berada pada peringkat 4 dengan jumlah pendaftar, jumlah peminat terbanyak se-Indonesia di bawah UIN Jakarta, Jogja, dan Bandung. Selain itu, kalau kita melihat dari program studinya, jumlah pendaftar dari SPAN PTKIN ini ada 16.000 calon mahasiswa baru dengan program studi terbanyak mendaftar di program studi agama, pendidikan agama Islam sebanyak 3.563 siswa, dan dilanjutkan oleh perbankan syariah 2.800, lalu PGMI dan psikologi di 2.700, dan di nomor 5 ada manajemen bisnis syariah. Nantinya, kelulusan jalur SPAN PTKIN akan diumumkan pada tanggal 2 April 2024. Perlu diketahui, bagi mahasiswa yang belum lulus, UIN Imam Bonjol masih membuka jalur penerimaan mahasiswa baru di bawah naungan Kemendikbud dan Kemenak. Lanjutnya, pendaftaran melalui jalur SNBT sudah dibuka mulai pada tanggal 5 April 2024, sedangkan jalur UMPTKIN mulai tanggal 17 April sampai 15 Juni 2024. Terkait informasi PMB dapat diakses melalui website admisi UIN Imam Bonjol Padang, pmb.uinib.ac.id untuk informasi selanjutnya. Ilham berharap semoga siswa yang diberikan kesempatan berkuliah di UIN Imam Bonjol dapat melakukan proses pendaftaran ulang, dan bagi yang belum lulus dapat melakukan pendaftaran melewati jalur PMB UIN Imam Bonjol yang tersedia. Dan bagi adik-adik sekalian yang belum terdaftar dalam jalur baik SPAN maupun SNBP kemarin, Anda bisa juga mendaftar di jalur-jalur yang lain, yaitu melalui jalur SNBT dan juga jalur UMPTKIN, yaitu jalur-jalur yang melakukan tes untuk dapat masuk ke perguruan tinggi.
Berita kedua, Permisa, Senat Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan melaksanakan kegiatan peduli bencana Sumatera Barat. Bentuk kegiatan sebagai penggalangan dana yang melibatkan seluruh pengurus Ormawa Fakultas Tarbiyah untuk ikut berpartisipasi langsung turun ke jalan dan meminta sumbangan ke masyarakat selingkup Kota Padang Sabtu 23 Maret 2024. Penggalangan dana menyebar dari sekitaran Kota Padang yang meliputi Lampu Merah, Pasaraya, Masjid Raya, Simpang Ketaping, Simpang Lubek, Simpang Lumin, dan lain sebagainya. Berikut beritanya. Senat Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan melaksanakan kegiatan peduli bencana Sumatera Barat. Bentuk kegiatan sebagai penggalangan dana yang melibatkan seluruh pengurus Ormawa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan untuk turut berpartisipasi langsung turun ke jalan dan meminta donasi ke masyarakat selingkup Kota Padang pada Sabtu 23 Maret 2024. Penggalangan dana menyebar dari sekitaran Kota Padang yang meliputi Lampu Merah, Pasaraya, Masjid Raya, Simpang Ketaping, Simpang Lubek, Simpang Lumin, dan sebagainya. Penggalangan dana memakan waktu selama 1 minggu dari tanggal 18 sampai 23 Maret 2024. Dana yang diperoleh sebanyak kurang lebih 14 juta yang terdiri dari jalan 12 juta, 1 juta bantuan Ormawa, dan 2 juta dari dosen. Sedangkan target membantu mahasiswa yang terkena bencana khususnya mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Diketahui sebanyak 31 mahasiswa yang terkena dampak bencana ini. Selebihnya akan dialokasikan kepada masyarakat yang terkena bencana di pesisir selatan. Dapat terlihat dari respon mahasiswa jika dimintai sedikit dananya, mereka merasa terbantu dan kita Ormawa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan juga mendapat kesenangan dari mereka terhadap bantuan yang diberikan. Kita mulai penggalangan dana di tanggal 18 Maret itu sampai kemarin puncaknya di tanggal 23 hari Sabtu. Iya, kira-kira beberapa hari dari hari Senin sampai hari Sabtu itu kita penggalangan. Untuk dana yang kami kumpulkan yang pure dari jalan-jalan itu ada sekitar 12 juta dan ada 21 juta dari bantuan dari Ormawa dan bantuan juga dari dosen, itu jumlahnya sekitar 14 jutaan, kurang lebih 14 jutaan untuk pendanaan. Hasil semuanya ya, donasi semuanya. Jadi di sini kita fokusnya membantu mahasiswa yang terkena bencana, khususnya mahasiswa Tarbiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, dan itu sudah kita data dan tadi malam itu kita mendapatkan 31 mahasiswa yang terkena dampak dari bencana ini. Ya. Dan untuk selebihnya, donasi lebihnya itu akan kita alokasikan ke masyarakat umum yang ada di desa. Berita ketiga, Permisa, Pekan Kreativitas Mahasiswa Universitas merupakan jalan yang terbaik untuk mengantarkan dan melahirkan kontingen yang terlibat siap mewakili acara Pesona mendatang. Acara PKMU merupakan wadah dalam menyeleksi bibit unggul dan mumpuni di bidangnya. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Welhendri Azwar pada saat rapat persiapan PKMU di Aula Gedung J Kampus 3 UIN Imam Bonjol, Sungai Bange, Padang. Berikut beritanya. Pekan Kreativitas Mahasiswa Universitas merupakan jalan yang terbaik untuk mengantarkan dan melahirkan kontingen yang terlibat siap untuk mewakili event Pesona mendatang. Event PKMU merupakan wadah dalam menyeleksi bibit unggul dan mumpuni di bidangnya. Demikian penyampaian Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Welhendri Azwar saat rapat persiapan PKMU di Aula Gedung J Kampus 3 Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Lanjutnya, UNIB digadang-gadang akan menjadi tuan rumah untuk event Pesona pada bulan Juni mendatang. Sebab waktu pelaksanaan event tersebut sudah terbiasa dilaksanakan pada bulan Juni. Maka dari itu terlibat penuh mahasiswa sebagai koordinator PKMU ialah sebuah langkah membentuk cikal bakal dari bakat mahasiswa sendirinya. Terlebih lagi, waktu semakin sempit dalam memaksimalkan kepanitiaan PKMU.
Pentingnya perencanaan langkah dari setiap langkah mulai dari PKMU terhadap komitmen bagi panitia ke depannya. Tambahnya tentang keputusan agenda kegiatan PKMU akan diserahkan kepada Wakil Dekan 3 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Sarmal Pohan selaku Ketua Pelaksana PKMU. Tentunya WD3 mempunyai peran penting untuk menunjukkan keseriusan dalam kegiatan PKMU. Akan terlihat dari komitmen dan kontribusi penuh panitia nantinya. Senada dengan itu, Ketua Pelaksana PKMU Sarmal Pohan menyampaikan, terasa sangat berat tugas yang diamanahkan, sebab PKMU ialah wadah bagi seluruh mahasiswa. Pentingnya keadilan dan kejujuran dalam menjalankan amanah ini, guna mencetak kontingen yang dapat bersaing dalam perlombaan pesona nantinya. Di samping itu, sebagai WD3 FTK juga mensupport penuh para peserta yang ikut lomba dalam event pesona. Bahkan WD3 FTK sudah menyiapkan bantuan berupa beasiswa bagi peserta yang mempunyai prestasi tingkat nasional. Sarmal Pohan mengajak seluruh mahasiswa akan pentingnya untuk berkomitmen dalam menjalani tugasnya serta adanya dukungan dari media untuk mensukseskan acara ini. Pertama, untuk PKMU tentu karena ini amanat yang diamanahkan untuk saya, tentu harus saya sukseskan ya kan. Bersama kitalah semuanya, termasuk media. Iya. Ya, Pak. Jadi kalau media ikut mensukseskan pasti sukses gitu. Tapi kalau media nanti ikut menjerumuskan ya, bagaimanapun saya atau tim bagusnya nanti kan dia akan turun. Jadi harapan dan yang saya lihat sekarang ini dengan cara yang seperti ini akan bagus. Makanya kalau saya tidak perlu tim itu banyak. Yang perlu sedikit ya, tapi ada komitmen. Pesyala Mutiarani, Salma, dan Monica, DKTV melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Tetap saksikan kabar kampus di YouTube DKTV UIN Imam Bonjol Padang dan temui kami di www.dktv.uinib.ac.id. Selamat menunaikan ibadah puasa 1445 Hijriah. Saya Ameria Handayani Dan saya Nisa Surya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.